Dari sudut pandang seorang penyerang, jika ditanya siapa pemain paling sulit dihadapi di akhir tahun 2000-an, kebanyakan orang akan menyebut nama-nama besar seperti Nesta, Materazzi, Pidik, John Terry, ataupun Vieira. Tentu saja, pasti sosok yang sulit dihadapi itu adalah pemain bertubuh besar, bukan? Tapi bagaimana kalau banyak yang bilang pemain yang paling sulit dihadapi adalah pria kurus dari Korea Selatan yang memiliki tinggi hanya 172 cm. Ya, ia adalah Park Ji-sung. Oke, jadi Park Ji-sung tentu bukan pemain yang biasa-biasa aja. Dia adalah salah satu pemain paling pekerja keras dalam sejarah sepak bola. Kalau ngomongin ego, nggak ada ego sama sekali. Tapi kalau stamina, dia punya stamina kayak kuda. Misalkan nih, dia ada di pertandingan terakhir musim ini. Sudah masuk perpanjangan waktu, tapi dia tetap aja akan mengejar lawan tanpa henti, melakukan sprint demi sprint, seakan dia nggak pernah capek. Siapapun yang menonton Park Ji-sung pasti berpikir, dia ini sebenarnya manusia atau enggak sih? Fans pun sering bercanda bahwa Park Ji-sung punya 3 paru-paru. Andrea Pirlo bahkan pernah mengatakan bahwa Park Ji-sung bergerak secepat elektron dan menjulukinya sebagai pemain bertenaga nuklir. Sir Alex Ferguson yang melatihnya di Manchester United juga pernah bilang, dari semua pemain yang pernah dilatihnya, hanya Park Ji-sung yang dia percaya bisa menghentikan Lionel Messi. Tapi sebelum dia menerima begitu banyak pujian, ternyata di usia 18 tahun, Park Ji-sung pernah disuruh berhenti bermain sepak bola. Di Korea, dulu ada semacam sistem draft seperti di NBA, dan nggak satu pun klub memilih Park Ji-sung. Padahal dia berkali-kali membawa tim sekolahnya menang. Tapi semua klub menganggapnya nggak penting, hanya karena dia berbadan kecil. Akhirnya Park Ji-sung pun memutuskan untuk masuk ke universitas untuk belajar ekonomi. Namun Park Ji-sung nggak menyerah. Dia dan ayahnya yang seorang tukang daging mulai mencari cara agar badannya lebih besar dan lebih tinggi. Mereka memulai diet daging, tapi kemudian eksperimennya berubah menjadi lebih ekstrim. Park Ji-sung sendiri pernah bilang, beberapa makanan yang diberikan oleh ayahnya terasa sangat mengerikan, berbau busuk, dan bahkan tidak layak diminum. Ia tidak tahu apa saja yang dimakan, tetapi diantaranya ada katak, tanduk rusa, bahkan hingga darah rusa. Jika ayahnya mengatakan bahwa makanan tersebut baik untuk tubuhnya, ia tetap akan memakannya. Meski kadang ia mengalami muntah, ia tetap melanjutkannya karena keinginannya untuk bermain sepak bola jauh lebih besar daripada rasa jijik yang dia miliki. Lalu bagaimana dengan masa depannya kalau tak ada klub yang memilihnya? Tapi untungnya saat itu ada Olimpiade. Tim U23 Korea butuh lawan untuk uji coba, dan mereka memilih tim Universitas Park Ji-sung sebagai lawan. Dalam salah satu momen paling ajaib dalam sejarah sepak bola, pelatih timnas Korea sangat terkesan dengan Park Ji-sung. Bukan hanya memanggilnya untuk Olimpiade, tapi juga memasukkannya ke timnas senior untuk kualifikasi Piala Asia. Bahkan sebelum Park Ji-sung mempunyai kontrak di klub profesional. Setelah itu pun Park Ji-sung dengan mudah mendapatkan klub. Bahkan dia menarik perhatian klub dari Jepang dan menjadi salah satu pemain Korea pertama yang bermain di sana, bergabung dengan legenda seperti Kazumi Miura di Kyoto Sanga. Tapi perjalanan karirnya tak selalu mulus. Kyoto Sanga terdegradasi di musim pertamanya, dan pelatih yang membawanya ke timnas pun ikut dipecat. Namun pemecatan itu ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Park Ji-sung. Gus Hiding mengambil alih timnas Korea, dan Park Ji-sung tahu ini adalah kesempatan emas. Dalam beberapa laga persahabatan melawan Inggris dan Perancis, Park Ji-sung tampil habis-habisan, mencetak gol bahkan di kedua pertandingan, dan langsung mendapatkan kepercayaan Hiding. Meski usianya muda dan bermain di divisi 2, Park Ji-sung menjadi pilihan utama di timnas Korea. Dan dari sana segalanya mulai berubah untuk Park Ji-sung. Saat tahun 2002 tiba, Park Ji-sung mendapat kesempatan emas. Piala Dunia diadakan di Jepang dan di Korea Selatan, dan seluruh dunia memusatkan perhatian pada kedua negara tuan rumah. Lebih baik lagi, liga domestik di kedua negara dihentikan selama 3 bulan untuk memberi waktu lebih banyak bagi timnas mereka mempersiapkan diri. Piala Dunia 2002 memang sering dianggap sebagai yang paling kontroversial dalam sejarah, dengan banyaknya tuduhan korupsi, terutama terkait kesuksesan Korea Selatan. Namun, jika kita kesampingkan itu sejenak, perjalanan mereka memang luar biasa.
Korea Selatan membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Polandia, hasil yang sudah jauh melampaui ekspektasi. Lalu mereka menahan imbang Amerika Serikat dan menang atas generasi emas yang dimiliki oleh Portugal. Park Ji-sung bahkan mencetak satu-satunya gol di laga itu dengan tembakan setengah voli indahnya. Masuk ke babak gugur saja sudah menjadi sejarah bagi tim Asia, tapi Korea Selatan melangkah lebih jauh hingga semifinal, mengalahkan Italia dan Spanyol, dan akhirnya mereka finish di posisi keempat. Di tengah perjalanan luar biasa itu, Park Ji-sung adalah salah satu bintang utama. Nilainya sebagai pemain terus melonjak. Gus Hee-ding, pelatih Korea Selatan, tahu betul kemampuan Park Ji-sung. Ketika Hee-ding pindah ke PSV Eindhoven, ia pun terus memantau perkembangan Park Ji-sung. Setelah melihat Park Ji-sung memimpin Kyoto Sanga memenangkan Piala Kaisar Jepang, Hee-ding memutuskan untuk membawanya ke Eropa. Hanya 4 tahun setelah ditolak oleh semua klub di Korea, Park Ji-sung pindah ke Eredivisie dengan biaya 5 juta euro. Bergabung dengan pemain seperti Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar, Mark van Bommel, dan Mateja Kezman. Namun masalah muncul, supporter PSV skeptis dengan pembelian mahal seorang pemain Korea. Apalagi Park mengalami cedera hanya 4 pertandingan setelah ia tiba. Ketika ia kembali bermain, kondisinya belum sepenuhnya pulih, dan fans mulai mengkritiknya habis-habisan. Bahkan, Van Bommel sempat secara terbuka meragukan Park, menyebut masalah bahasa sebagai salah satu kendala. Sebuah alasan yang cukup ironis, mengingat PSV tak pernah mempermasalahkan hal itu dengan pemain bintang lain seperti Ronaldo. Kritik semakin menjadi-jadi hingga Park Ji-sung lebih sering dimainkan di laga tandang untuk menghindari ejekan dari supporter sendiri. Park Ji-sung bahkan sempat berpikir untuk kembali ke Korea. Ayahnya pernah berkata, ketika Park Ji-sung bermain buruk, orang-orang melempar minuman dan menghina dia. Itu bahkan tidak pernah terjadi di Korea. Tapi Park Ji-sung memilih untuk bertahan. Di musim ketiganya, ketika Robben akhirnya pindah ke Chelsea, Hee-ding mencoba memainkan Park Ji-sung di posisi sayap kiri. Hasilnya sangat luar biasa. Park Ji-sung mencetak gol di babak play-off untuk membawa PSV ke Liga Champions, mengubah arah musim di liga mereka, dan membawa PSV meraih gelar Eredivisie. Meskipun pada awal musim banyak yang prediksi mereka hanya akan finish di posisi ketiga. Namun pencapaian terbesar Park adalah di Liga Champions. PSV berhasil mengalahkan Rosenborg, Panathinaikos, dan menahan Arsenal di babak grup. Lalu di babak 16 besar, Monaco yang setahun sebelumnya mencapai final berhasil mereka hancurkan dengan skor 3-0. Selanjutnya, mereka menyingkirkan Lyon, tim yang penuh dengan bintang. Di semifinal mereka bertemu AC Milan. Park mencetak gol pembuka di leg kedua, mematahkan rekor 10 jam tanpa kebobolan yang dipegang oleh Dida. Meski akhirnya PSV kalah agregat karena aturan gol tandang, performa Park Ji-sung begitu mengesankan sehingga supporter yang dulunya mencemoohnya kini memujanya. Bahkan Van Bommel yang pernah mengkritiknya secara terbuka meminta maaf. Setelah semifinal melawan Milan, Gennaro Gattuso memberi pujian besar pada Park Ji-sung dalam sebuah wawancara. Ia menyebutkan sebagai lawan yang sangat sulit dihadapi. Park Ji-sung telah mengubah semua keraguan menjadi kekaguman. Meskipun Park Ji-sung mungkin sudah melupakan masa sulitnya, kisahnya terus menjadi bukti luar biasa dari ketekunan dan bakatnya. Bahkan setelah musim gemilang bersama PSV, ia dinominasikan untuk penghargaan UEFA Forward of the Year, bersanding dengan nama besar seperti Ronaldinho, Shevchenko, Eto'o, dan Adriano. Padahal dia bukan pemain murni di posisi striker. Ketika Park Ji-sung tampil luar biasa melawan Lyon, seorang pemandu bakat Manchester United hadir di stadion. Dia awalnya datang untuk mengamati Michael Essien, tapi malah terusik oleh energi yang dimiliki oleh Park Ji-sung. Setelah musim berakhir, agennya memberitahu bahwa Sir Alex Ferguson ingin berbicara dengannya melalui telepon. Awalnya Park Ji-sung mengira itu lelucon, hanya satu pemain Asia yang pernah bermain untuk Manchester United. Namun setelah mendengar aksen Skotlandia Ferguson, dia tahu ini beneran nyata. Gus Hee-ding pun berusaha mempertahankan Park Ji-sung di PSV, bahkan menjanjikan peluang untuk pindah ke Chelsea. Tetapi Park Ji-sung sudah membuat keputusan. Sebulan kemudian, dia resmi bergabung dengan Manchester United dengan transfer 7 juta euro.
salah satu pembelian terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun seperti biasa, banyak pundit sepak bola mencemooh langkah itu sebagai aksi pemasaran untuk menjual jersey di Korea Selatan. Tak butuh waktu lama bagi media untuk berubah pandangan. Park Ji-sung yang kini bermain lebih defensif memukau semua orang dengan stamina dan kerja kerasnya. Fans bahkan memberinya julukan Trileng Park, hanya orang dengan paru-paru tambahan yang bisa berlari tanpa lelah seperti itu. Dalam waktu 3 bulan sejak kedatangannya, ia bahkan diberikan ban kapten, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pemain baru. Namun, musim keduanya, ia terganggu cedera lutut yang parah, yang memaksanya absen selama 9 bulan. Banyak yang khawatir ia tak akan kembali ke performa terbaiknya. Tapi begitu United mencapai perempat final Liga Champions, Sir Alex tahu dia membutuhkan Park Ji-sung dalam 2 leg melawan Roma dan kemudian Barcelona. Park Ji-sung bersinar meskipun berhadapan dengan nama-nama besar seperti Messi, Eto'o, Xavi, dan Deco. Penampilannya di semifinal melawan Barcelona adalah alasan utama United lolos ke final. Tetapi keputusan Sir Alex Ferguson meninggalkan Park dari skuad final melawan Chelsea menjadi salah satu momen paling menyakitkan di dalam karirnya. Lalu kesempatan lain datang setahun kemudian, di semifinal Liga Champions 2009 melawan Arsenal. Park Ji-sung mencetak gol pembuka dan menjadi bagian dari apa yang banyak orang sebut sebagai serangan balik terbaik sepanjang masa. Dia akhirnya menjadi starter di final melawan Barcelona, tapi sayangnya kali ini Manchester United kalah. Namun dengan 4 trofi yang diraih musim itu, setidaknya Park Ji-sung merasakan sedikit pelipur lara. Meskipun musim berikutnya ia kesulitan mendapatkan waktu bermain, Park Ji-sung tetap menjadi pilihan utama Sir Alex untuk setiap laga besar. Sir Alex Ferguson sangat memahami betapa pentingnya Park Ji-sung saat menghadapi tim-tim terbaik. Salah satu momen paling legendaris dalam karir Park Ji-sung terjadi saat Manchester United menghadapi AC Milan di Liga Champions. Ferguson terkenal jarang memberi tugas khusus untuk menandai seorang pemain. Tetapi saat melawan AC Milan, ia memerintahkan Park Ji-sung untuk menjaga Andrea Pirlo, maestro lini tengah yang sedang berada di puncak performanya. Dan hasilnya, Park Ji-sung bukan hanya berhasil menahan Pirlo, tetapi ia benar-benar menghancurkan permainan sang maestro. Pirlo yang biasanya menjadi pengatur tempo permainan Milan, hanya mampu melakukan 21 operan, dan bahkan sebagian besar ke arah belakang. Park Ji-sung sendiri pun menambahkan gol ke dalam performa briliannya malam itu. Namun meski Park Ji-sung berada di puncak permainannya, tubuhnya mulai menunjukkan batasnya. Di usia 29 tahun, cedera kembali menghantuinya. Dan musim berikutnya, ia berjuang keras sepanjang tahun, hanya untuk mendapatkan satu kesempatan terakhir bermain di final Liga Champions. Dan Manchester United kehilangan gelar Liga Premier secara dramatis di pertandingan terakhir melawan Manchester City. Setelah itu, Park Ji-sung pun meninggalkan klub dan bergabung dengan Queen Park Rangers. Meski langsung diangkat menjadi kapten, musim itu berakhir suram dengan hanya mendapat 4 kemenangan, membuat Queen Park Rangers terdegradasi. Park Ji-sung kemudian dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tetapi rasa sakit di lututnya membuatnya memutuskan untuk pensiun pada usia 33 tahun. Ketika ia mengumumkan untuk pensiun, dunia sepak bola memberikan penghormatan kepada sosok kecil dari Korea Selatan yang telah mencapai begitu banyak prestasi. Dengan 3 final Liga Champions, 19 trofi dan posisi keempat di Piala Dunia, Park Ji-sung tak diragukan lagi adalah pemain Asia paling sukses sepanjang masa. Jika kalian suka video pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.